wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekanku semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih berkumpul di penghujung tugas kita. Seperti biasa kita akan melakukan post conference sebelum dioverkan ke shift berikutnya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan laporan dari Ketua Tim A kepada Nasrozi, dipersilakan. Terima kasih Bu Karu untuk laporan post conference tim A dengan jumlah pasien itu ada 2 orang, dengan jumlah diagnosa ada 4 dan jumlah intervensi ada 4 dan jumlah aktivitas ada 20. Untuk penjelasan kondisi pasien secara rinci akan disampaikan oleh pelaksana. Yang pertama itu kepada Nurse Widya, dipersilakan. Terima kasih kepada Katim A. Baik, saya akan melaporkan kondisi pasien saya pada siang ini. Yang pertama, Nyonya L, pasien dengan post operasi insisi drenase atas indikasi ulkus diabetikum pedis tambah DM tipe 2 tidak terkontrol. Pasien tingkat ketergantungan siang ini tetap jadi parsial care. Yang pertama yaitu untuk diagnosa masalah keperawatannya itu ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Untuk intervensinya itu manajemen hiperglikemi. Untuk tindakan yang sudah dilakukan tadi sudah dilakukan monitor kadar glukosa darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemi, monitor intake dan output cairan, monitor keton urin, dan juga sudah melakukan kolaborasi dengan gizi dalam pemberian diet pasien. Pasien juga sudah tadi dilakukan perawatan luka operasi. Untuk evaluasinya yaitu pasien masih mengeluh badannya terasa lemah, kemudian pasien masih tampak lesu, GDS yang ini 230 gram per dl. Untuk masalahnya masih belum terasasi dan intervensi dilanjutkan untuk perawatan luka pasien. Demikian laporan dari saya, Bu Kasih, saya kembalikan kepada Ibu Kasih. Terima kasih. Yang kedua, untuk masalah keperawatan risiko infeksi, DD-nya penyakit kronis dan juga prosedur invasif. Untuk intervensinya yaitu pencegahan infeksi. Untuk implementasi yang sudah dilakukan yaitu memonitor tanda dan gejala infeksinya. Tadi sudah juga memberikan penkes untuk pembatasan jumlah pengunjung, sudah mengajarkan pasien tadi cuci tangan, dan juga sudah menganjurkan pasien untuk menghabiskan dietnya. Untuk evaluasinya yaitu pasien merupakan pasien post-op insisi drenase hari pertama. Tadi feber luka sudah tampak kering. Untuk leukosinnya masih 20.000, masih tinggi. Untuk masalah pasien masih belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih. Itulah dari saya. Terima kasih untuk laporan dari Nurse Widya. Terima kasih telah melakukan tindakan hasil keperawatan pada pagi tadi. Selanjutnya untuk kondisi pasien yang kedua akan disampaikan oleh pelaksana itu Nurse Widya. Nurse Widya, silakan. Terima kasih kepada Katin. Baiklah, saya akan melaporkan kondisi pasien saya siang ini. Yang pertama adalah Nona D dengan post laparoskopi atas indikasi peritonitis dengan tingkat ketergantungan tetap total care. Kemudian untuk implementasi diagnosanya, implementasi masalah perawatan risiko infeksi itu tadi sudah dimonitor karena gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai tanda dan gejala infeksi. Juga tadi sudah dilakukan perawatan luka. Kemudian untuk evaluasinya, pasien pos operasi insisi drenase hari kedua. Kemudian juga korban luka tanpa kering. Lalu masalah belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan. Masalah kesehatan yang kedua, nyeri akut. Implementasi yang sudah dilakukan yaitu tadi sudah diidentifikasi lokasi nyeri, durasi serta frekuensinya. Kemudian juga sudah dilakukan identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian tadi juga sudah diberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Lalu hasil evaluasinya itu pasien mengatakan nyeri mulai berkurang. Kemudian pasien masih tampak meringis.
Lalu masalah belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan dengan belajar menjadi. Sekian, saya kembalikan ke Hakim. Terima kasih kepada Mutia yang telah melakukan tindakan asuhan keperawatan dan telah menyampaikan juga pelaporan dari kondisi pasien yang dilakukan. Mungkin untuk selanjutnya untuk masalah yang teratasi itu 1 dan masalah yang teratasi dari pasien itu 3 dan aktivitas yang telah dilakukan oleh pelaksana itu ada 18 dan aktivitas yang tidak terlaksana ada 2. Mungkin sekian dari pelaporan dari tim A. Terima kasih dan diberikan kesempatan. Terima kasih untuk Naswadi. Apakah sejauh ini ada kendala dalam pelaksanaan tugas? Tidak. Sudah cukup tadi ya. Baiklah, kita lanjutkan kepada ketua tim B, Ines Insan, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Karu untuk post conference di tim B. Siang ini pasien masih tetap dengan jumlah 4 dengan parsial 1 orang dan total 3 orang. Jumlah diagnosa pada siang ini masih 8, jumlah intervensi 8, jumlah aktivitasnya 8. Kemudian untuk lebih lanjut kondisi pasien kita persilakan kepada Nurse Nevi untuk PA. Baik, terima kasih kepada Tim B. Untuk pasien pertama itu ada Nyonya L dengan diagnosa medisnya jika district 5 atas indikasi ginjal hipertensi AD tambah CAF ditambah AD tambah hiponatremi. Dengan diagnosa ketidakseimbangan cairan dan elektrolit itu intervensi yang sudah dilakukan koreksi NaCl 3% 1 golok, kemudian NRM-nya 8 liter per menit. Kemudian sudah diberikan koreksi Mylon 100 mg. Kemudian sudah dimonitor keadaan pasien, tanda-tanda vital pasien. Untuk evaluasinya, pasien masih terpasang NRM 8 liter per menit, kemudian tekanan darah 140/100, nadi 96, saturasi oksigen 92, kemudian masalah transaksi sebagian. Untuk diagnosa yang kedua itu defisit nutrisi, intervensi yang dilakukan manajemen nutrisi, implementasi yang telah dilakukan itu kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet MC 6x100 cc. Kemudian evaluasinya diet MC pasien habis, masalah teratasi. Untuk pasien yang kedua itu ada Tuan S dengan CKD dengan hemoparises aspek stroke iskemik. Diagnosa yang pertama itu gangguan perfusi cerebral, intervensi dilakukan itu manajemen peningkatan intracranial. Intervensi yang tadi dilakukan itu ada monitor peningkatan intracranial pasien, kemudian sudah dilakukan kontrol jantung, kemudian sudah dilakukan TTV pasien, kemudian mengatur posisi pasien dengan semi Fowler. Evaluasinya itu tekanan pasien berkurang, TTV pasien itu 120/100, nadi 90, kemudian masalah teratasi sebagian. Untuk diagnosa yang kedua itu gangguan mobilitas fisik, intervensi yang dilakukan itu terapi ambulasi. Implementasi yang dilakukan itu sudah diajarkan room kepada pasien dengan melibatkan keluarga, kemudian membantu ADL pasien sudah dilakukan pada meningkat tadi pagi. Untuk evaluasinya, pasien sudah tidak gelisah dan sudah tampak tenang, masalah teratasi sebagian. Sekian dari saya, kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Nurse Nevi. Pelaporan kondisi pasien selanjutnya oleh penanggung jawab Nurse Bobi, kita persilakan. Baik, terima kasih Kak Tim. Untuk pasien TJ
Saya pertama itu ada Nyonya N dengan diagnosa akut kidney injuries, akut on CKD, on HD dan hipertensi. Untuk masalah keperawatannya itu ketidakseimbangan cairan dan defisit nutrisi. Untuk ketidakseimbangan cairannya sudah dilakukan manajemen hipovolemi berupa monitor intake output, memeriksa tanda gejala hipovolemi, menganjurkan pasien banyak minum dan karbonasi pemberian cairan isotonik dan monitor TTV yang sudah dilakukan. Untuk rencana tidak lanjut yang sudah dilakukan yaitu sudah diganti tadi infus NaCl-nya dengan S-primer. Terus untuk cek urin kreatinnya tadi pagi udah diambil sama orang labor, katanya hasilnya keluar nanti sore. Lalu untuk pemilihan katopril 10 mg. Dan untuk implementasinya pasien mengatakan haus sudah berkurang namun masih terasa lemah dengan dengan tekanan darah 90/80 mmHg, terus nadinya tadi 60, keluhan haus pasien berkurang. Untuk masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan dengan manajemen hipovolemi. Untuk masalah keperawatan kedua yaitu defisit nutrisi, dengan yang sudah dilakukan intervensinya itu manajemen nutrisi berupa monitor berat badan, memberikan makanan tinggi serat, terus memberikan suplemen dan menganjurkan duduk posisi semipolar tadi, dan memotivasi pasien untuk makan. Untuk masalah ini pasien mengatakan sudah berselera makan dan makanan habis satu porsi, dan klien makan habis walaupun perlahan. Untuk masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Lanjut untuk pasien yang kedua. Pasien kedua yaitu Tuan A dengan diagnosa anemia berat, eczephalospecticum dengan masalah keperawatan, defisit nutrisi dan intoleransi aktivitas. Untuk masalah defisit nutrisi sudah dilakukan manajemen nutrisi berupa monitor berat badan, memberikan makanan tinggi serat dan memberikan suplemen serta pantau TTV. Untuk rencana tidak lanjut hari ini yaitu tadi sudah dipantau pasien sudah tidak demam, dan nanti untuk dinas siang akan diberitahukan mengenai untuk transfusi PRC-nya. Untuk evaluasinya itu pasien mengatakan nafsu makan masih kurang, namun nafsu makan sudah baik, pasien sudah menghabiskan makanannya. Untuk masalah teratasi dan intervensi sudah dihentikan. Selanjutnya itu dengan masalah intoleransi aktivitas, di sini sudah dilakukan intervensi berupa manajemen energi dengan implementasinya itu mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh, monitor pola tidur dan menganjurkan tidur baring. Untuk evaluasinya pasien mengatakan lemah sudah berkurang namun masih ada. Pasien tampak lemah, malas bergerak. Untuk tekanan darahnya 110/70, nadi 80, pernapasan 19 kali per menit dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan dengan manajemen energi. Sekian laporan dari saya, dikembalikan kepada Katim. Ya, Bobi, untuk Tuan A ini tadi pagi ada rencana untuk endoskopi, ini gimana? Oh iya, itu tadi sudah dikonfirmasi ke dokter, katanya untuk jadwalnya itu Senin depan. Baik, terima kasih kepada Bobi untuk evaluasi untuk hari ini. Untuk masalah yang untuk jumlah aktivitas perawatan telah dilaksanakan itu ada 35, masalah yang telah teratasi ada 3, masalah yang belum teratasi 5, aktivitas yang telah terlaksana ada 30, terus kemudian aktivitas yang tidak terlaksana ada 5. Sekian pelaporan dari tim B, saya kembalikan ke Ibu Paru. Terima kasih pada Mas Insan. Apakah selama kalian bertugas ada kendala? Tidak. Ya, berarti sudah cukup bagus. Jadi pasien kita pada siang hari ini berjumlah 6 orang dengan tingkat ketergantungan minimalkan tidak ada, rasialkan ada 2 orang, total care 4 orang. Dengan jumlah diagnosa keperawatan 12, jumlah diagnosa teratasi ada 4, jumlah diagnosa tidak teratasi ada 8, jumlah intervensi keperawatan 12, jumlah intervensi yang dilakukan ada 12 intervensi, jumlah aktivitas yang dilakukan ada 48 aktivitas yang tidak dilakukan ada 7 aktivitas.
puji syukur kita panjat kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga proses perawatan kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ketua Tim, Nurse Rozi dan Nurse Insa, dan kepada para pelaksana. Sekian post conference kita pada siang hari ini. Kita tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Dengan demikian post conference kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.